Nah, tapi kalau wanita, kalau kita ngomong macam-macam, walaupun dalam kondisi marah, wanita nggak bisa membedakan mana kita marah, mana kita lagi tenang, mana lagi bercanda atau lagi marah, nggak bisa. Kita bercanda salah kata itu diingat juga, ya. Kita marah salah kita ucapkan itu diingat juga. Allah. Bertahun-tahun masih diingat juga, besok diulangi lagi, kan dulu pernah bilang begini, ya Allah, kita aja yang bilang udah lupa, apalagi lagi marah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, Tajul, terima kasih ya, luar biasa sudah memandu kita dari tadi sore. Kita sama-sama latihan taekwondo sama Dofrin ya. Masih di sini Dofrin? Ya, ya. Sudah minta izin ya. Baik. Dan apa kabar semuanya kawan-kawan ya? Jangan jadikan malam hujan merusak malam minggu kita. Ya. Malam minggu kita akan terus tetap malam minggu, tenang aja. Malam Ahad ya. Masih ingat dulu lagu Hujan di Malam Minggu? Kalian belum lahir lagi, ada dulu namanya lagu terkenal dulu masa saya masih kecil. Terkenal karena sering diputar di radio. Dan dulu sering dengar radio. Kalau kalian kan sekarang udah sering lihat di HP. Mau cari sendiri suka-suka apa gitu. Kalau dulu kita buka radio, ya radio aja yang terdengar. Lalu kemudian ya apa yang diputar sama radio kan? Nggak mau nggak, ya udah itu aja. Ada lagu namanya Hujan di Malam Minggu. Engkau tak datang padaku. Emang kalian nih emang bukan generasi radio memang ya. Ya. Nah baik kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, kita mengusung topik sharing kita malam ini adalah tentang generasi, bagaimana tuh ya mewujudkan ketangguhan secara mental dan juga fisik ya. Kita tadi coba bagaimana kita belajar sedikit dari instruktur kita Dofrin tadi bicara tentang dan juga ngajarin kita sedikit tentang ilmu taekwondo. Artinya bahwa ini ilmu bela diri. Ilmu bela diri yang kalau secara fisik itu kan harus kuat secara fisik. Katanya kan 3 tuh, fisik, basic sama teknik ya. Harus ada fisik yang kuat, basicnya, ya, kemudian tekniknya juga. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan kepada kita begini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Bahwa seorang mukmin yang qawi, yang kuat, itu lebih dicintai, disukai oleh Allah dan lebih baik daripada mukmin yang dha'if. Dha'if itu yang lemah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini kawinya kawi apaan? Kalau kita sering dengar, kuat itu pasti kuat secara fisik, kuat secara dibenturkan, bahwa kuat menyerang lawan, kuat menaklukkan lawan ya. Jadi definisi kuat itu lebih banyak kita pakai untuk sesuatu yang fisik, sesuatu yang sifatnya materi ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, itu nggak cuma masalah fisik aja, tapi juga masalah mental, masalah jiwa juga. Itu ada dulu seorang pegulat masa Nabi di Mekah, seorang pegulat orang Quraisy musyrikin yang terkenal tuh nggak pernah dikalahkan. Pokoknya tuh nggak pernah ada yang mau sanggup banting dia, nggak ada. Namanya siapa? Namanya Dukanah bin Yazid. Memang namanya Dukanah bin Yazid. Itu memang pegulat musyrikin Quraisy yang itu tangguh sekali, nggak pernah ada orang yang mampu untuk membanting dia itu. Jadi dia sering keluar kota. Ya, jadi ketika dia pulang, suatu hari iseng dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia masih seorang musyrikin. Ya, seorang musyrik gitu. Dia lalu ngomong dengan Nabi bahwa ya Muhammad, aku dengar engkau sudah ngajak kepada agama, kepada suatu ajaran tertentu ya.
dan aku tidak akan aku percaya denganmu sampai engkau sanggup mengalahkanku. Ya, dia tantang Nabi SAW. Kalau engkau sanggup mengalahkanku, aku akan mau beriman, percaya denganmu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi pun menerima tantangannya. Ya, Nabi menerima tantangannya dan Nabi ikut bergulat dengannya. Nah, 3 kali pertama dia kalah, heran dia, merasa bahwa selama ini gak ada orang yang sanggup mengalahkan dia. Kemudian setelah itu kedua kali dia pun kalah juga lagi. Kalau kita pahami kejadian ini dengan Nabi, kita akan bilang begini, bahwa Nabi itu kuat secara fisik beliau. Bahwa beliau sanggup mengalahkan Dukana karena fisik beliau. Oh enggak, bukan semata-mata fisik. Tapi dalam ilmu bela diri, sebagaimana tadi dijelaskan, begitu juga mungkin kawan-kawan pernah belajar, sebenarnya masalah fisik itu boleh jadi nomor sekian, tapi masalah mental, emosi, ini yang paling penting. Sampai tadi kita minta diajarin tentang gimana nih kalau seandainya ada orang yang mau nusuk kita tuh. Gimana caranya? Nyerang juga seperti apa? Dari jarak dekat ada ilmu trik-trik lihai gitu untuk mengganggu orang. Oh, nggak boleh Ustaz. Kenapa? Karena ini ada tahapnya. Orang harus lepas dulu dari egonya, emosinya. Sudah lewat ini semua, baru kemudian itu boleh diajarkan. Dalam banyak ilmu bela diri memang bahwa emosi, amarah, ego itu harus diselesaikan dulu, baru kemudian dia akan mampu mengalahkan lawan. Maka trik paling mudah untuk mengalahkan lawan, buat dia marah, buat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, ya udah, itu bisa dikalahkan. Main bola aja, kalau kita main bola di kampung, kalau ada satu orang yang lihai kali gitu, tackle dia, marah dia, udah selesai urusannya. Selesai urusan itu. Kalau susah dijaga dia, ya, betul gitu. Betul, betul ya. Pernah mungkin gitu ya. Pernah tackling. Pernah tackling ya. Buat marah dia. Nah, baik. Jadi di sini kita tahu bahwa fungsi emosi, fungsi amarah, ya, fungsi mental itu sangat penting. Bukan cuma masalah trik, bukan cuma masalah fisik. Nah, kejadian dengan Nabi tadi, Nabi sanggup mengalahkan dia. Dia pertama sudah embong dulu. Sudah merasa ego, sudah merasa bahwa dia sendiri yang nggak ada yang sanggup nggak ada orang yang sanggup mengalahkan dia. Jadi Nabi sanggup mengalahkan dia dari awal, sudah ego dia. Ini penting nih. Kemudian dia nantang Nabi lagi. Karena biasanya orang yang nantang kan sok jago gitu. Ya. Maka Nabi menerima tantangannya. Ya. Di samping juga beliau seorang yang kuat secara fisik. Nah, kemudian kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita banyak mendapatkan problem hari ini adalah masalah penyakit mental. Penyakit mental yang terjadi ini di kalangan milenial, di kalangan kawan-kawan muda, itu bervariasi dan macam-macam. Kita sudah buka Healing Corner, alhamdulillah, itu masuk beberapa kasus bagaimana masalah mental itu sangat luar biasa. Betul-betul masalah ketenangan mental, kemudian secara emosi seseorang itu bisa terkontrol, itu betul-betul adalah sesuatu rahmat yang luar biasa diberikan oleh Allah. Pernah ada yang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, kasih wasiat padaku. Ya Rasulullah, kasih wasiat padaku. Kata Nabi, "La taghdab." Jangan marah. Kemudian ditanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" "La taghdab." Jangan marah. Ditanya lagi apa? "La taghdab." Jangan marah. Nah, gitu. Jadi Nabi tahu orang di depan ini yang nanya ini orang memang secara ini tahawur, ya. Tahawur itu bahasa Arabnya serampangan. Orang susah ngontrol diri. Sedikit terjadi itu sudah resah, susah. Dan dia bereaksi secara tidak proporsional. Amarah dia, emosi. Maka Nabi menyuruh bahwa tahan emosimu, kontrol emosimu, la taghdab, jangan marah. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain Nabi katakan begini. Yang ini kita dapatkan ya petunjuk daripada Nabi kita ya. Untuk mewujudkan jiwa kita yang tenang, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah,
walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan bisur'ah. Sur'ah itu apa? Bukan sanggup ngebanting orang lain dalam pertarungan. Bukan orang yang sanggup ngebanting orang lain dalam pertarungan, taklukkan sekali serang, selesai, ronde pertama selesai, enggak begitu. Tapi yang mampu mengontrol, man yamlik nafsahu indal ghadab, yang sanggup untuk mengontrol dirinya ketika dia marah, emosi. Jadi di sini Nabi mengatakan apa? Sur'ah itu artinya bergulat, membanting, itu kan fisik ya. Jadi bukanlah orang hebat kuat itu dengan fisik itu, kata Nabi, bukan. Tapi apa juga? Kalau fisiknya kuat tapi emosi, amarah nggak sanggup dia kontrol, habis, selesai juga. Dia akan kalah dalam pertarungan. Kalah juga dalam pertarungan. Nggak bisa. Ya. Mental tidak kuat, orangnya pun lemah. Ya, mental tidak kuat, orangnya lemah. Kita lihat wanita-wanita, ibu-ibu kita ya. Nggak tidur malam, kerja masak, kemudian anaknya nangis, atau yang sudah punya istri mungkin lihat ya, bagaimana itu tekanan mentalnya ya. Anaknya lebih dari satu, kemudian kerja hari-hari banyak, anaknya ngomel sana sini, nangis ya. Tapi bagaimana tekanan mentalnya itu sanggup kuat untuk dijaga. Ya kalau sesekali lepas, ngomong ya, marah gitu, sesekali ya, tapi nggak selalu-selalu. Bagaimana kita lihat itu ketahanan mental ibunda kita. Kalau seandainya ibunda kita nggak tahan secara mental, udah habis kita. Habis kita diapakan ya. Nah gitu. Jadi kadang ibunda kita secara fisik lemah ya, lemah secara fisik. Tapi lihat mentalnya luar biasa, kuat. Nah, kita ingin katakan bahwa gimana nih cara kita mewujudkan supaya mental kita itu, misalkan kita begini nih, dalam kondisi yang serba tidak menentu, turun hujan, pindah tempat, sholat lagi tadi, itu tes mental itu sebenarnya. Sanggup sholat secara khusyuk nggak tuh? Sanggup tenang nggak tuh saat orang ribut gitu? Saat seperti ini juga nih, macam-macam suaranya yang nggak terkontrol, itu kita sanggup fokus nggak ya? Tenang nggak pembawaannya? Ini tes mental. Tes mental. Atau ketika saat begini resah gitu, sebesar ini sebenarnya orang jalan-jalan, suaranya macam-macam ini ya. Tapi saya bisa tenang, bisa fokus, itu luar biasa mentalnya. Emosinya terkontrol, nggak bikin resah, alah apa lagi saya karu urungnya. Kita kan bisa saja ngomel ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu, bisa. Ini betul-betul ujian mental juga nih, langsung ya, learning by doing langsung. Gimana caranya supaya kita tahan secara mental? Ternyata Nabi udah katakan begini. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang saya bacakan tadi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Kata Nabi bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Wa fi kullin khair. Pada semua itu ada kebaikan, kata Nabi. Rumus yang pertama, supaya mental kita sehat dan kuat juga, tenang. Wa fi kullin khair. Pada segala sesuatu lihat yang baiknya. Lihat yang baiknya. Lihat yang baiknya. Kondisi begini apa sih baiknya? Seperti tadi Tajul bilang, kita pindah kemari, itu rahmat itu lebih baik. Coba tanya sama Bang RA, bertanya sama ketua kita ini, sama Ruslan. Gimana nih, udah capek disediakan tempat luar biasa, nyaman, enak, tiba-tiba pindah seperti ini. Gimana itu? Resah enggak? Gelisah enggak? Ngomel enggak? Apalagi bahasanya? Ngedumel lagi. Ngedumel lagi ya? Cerewet gitu. Cerewet gitu. Wa fi kullin khair. Pada semua itu ada kebaikan. Lihat pada yang baiknya. Mental kita sehat begitu. Lihat pada yang baiknya. Satu. Yang kedua kata Nabi apa? Ista'in billahi wa la ta'jas. Minta bantu pada Allah dan jangan merasa lemah loyo. Jangan merasa lemah atau loyo. Bacur-bacur kah? Nah, generasi bahasa sekarang generasi strawberry ada yang bilang ya. Generasi strawberry, pernah dengar kalian?
ya, cuma nampak gitu indah, merah, ya, tapi baru sehari 2 hari ditaruh udah nggak bisa makan lagi, ya, loyo gitu, lembek gitu. Ista'in billah wala ta'jaz, jangan cepat merasa loyo, jangan cepat merasa malas, jangan cepat merasa nggak mau hanya gara-gara mungkin kemauannya nggak langsung terwujud, tercapai, lalu merasa loyo, lemah. Jadi gimana supaya saya tidak demikian? Ista'in billah, minta bantu sama Allah. Emangnya kita nggak punya Tuhan? Mungkin saat ini belum tercapai apa yang kita mau. Ista'in billah wala ta'jaz. Minta bantu sama Allah. Jangan merasa lemah. Nah, ini dia penting, jangan merasa lemah. Kemudian juga wa in asabaka syai'un fala taqulanna law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau terjadi denganmu sesuatu, janganlah engkau mengatakan andai kata begini maka pasti akan begini, andai kata begini pasti begini. Kata Nabi. Ini membangun mental nih. Apabila terjadi denganmu sesuatu, terjadi sesuatu gitu ya, jangan bilang andai kata lagi, jangan. Jangan bilang andai kata. Andai kata saya nggak datang tadi kan lebih enak. Andai kata kita nggak buat di sana, di sini terus kan lebih nyaman. Andai kata misalkan orang ini semua matiin semua suara, dengar kita kan lebih nyaman. Andai kata kita buat di tempat yang nggak ada orang, lebih itu khusyuk, lebih enak ya. Dia hilang kebaikan saat ini yang ada itu nggak dia dapatkan. Jangan bilang andai kata Nabi. Tapi apa juga? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Tapi bilang apa? Sudah ditakdirkan Allah dan yang diinginkan itu yang terjadi. Ya udah. Tadi kita dikejar sama hujan, ya. Tiba-tiba datang hujan gitu. Habis sholat, padahal sholatnya nyaman, tenang, orang pada ngumpul, ya. Tiba-tiba datang apa? Datang hujan. Gara-gara Ustadz Ihsan berhenti zikir nampaknya. Oh, zikir Ustadz Ihsan itu betul-betul mengusir hujan tadi. Begitu beliau berhenti langsung datang hujan ya. Padahal tanda-tandanya itu tadi sebenarnya tidak ada, sorry ya, nyaman sekali gitu. Qul, katakanlah, qadarallah wa ma syaa. Itu udah jadi takdir Allah. Yang udah terjadi, terjadilah, itu takdir Allah. Hal ini dalam hidup perlu kita terapkan. Perlu kita terapkan bahwa apa yang udah terjadi sama kita, ya udah, itu takdir daripada Allah. Jangan lagi dipikir lau. Andai kata. Jangan pakai andai kata. Jangan pakai andai kata. Apa kata Nabi? Fa inna lau taftah abwab lisyayatin. Sesungguhnya lau itu membuka pintu setan gitu. Sering berandai-andai membuka pintu setan. Kawan-kawan yang belum selesai kuliah misalkan nih, belum selesai skripsi, ada masalah dulu, andai kata saya ini pasti skripsi saya sudah selesai. Ini gara-gara dia dulu nih, gara-gara dia yang mendekati diriku, ya. Gara-gara dia, sekarang dia yang mulai, dia pula yang mengakhiri gitu. Ya, andai kata. Jangan lagi berandai-andai, ya. Tapi apa yang terbaik hari ini, lakukan hari ini, jangan berandai-andai. Karena itu akan membuka pintu setan, membuat kita resah, membuat kita lemah. Seakan-akan nggak ada kesempatan lagi bagi kita. Kawan-kawan, ini hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Satu hadis secara lengkap mengajarkan bagaimana kekuatan mental kita. Yang bahwa kekuatan fisik tadi kata Nabi nggak diukur semata dengan fisik, tapi diukur dengan mental, dengan kekuatan emosi kita. Nah, bagaimana itu terhubung semuanya? Sesungguhnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mau dapat jiwa yang tenang, mau dapat mental kita yang tenang, mau dapat emosi kita yang terkontrol, irji'i, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu. Kita harus terhubung hidup kita hari-hari dengan Allah, dengan Tuhan, supaya kita merasa tenang, merasa nyaman. Nggak bisa tidak. Kalian akan mendapatkan kondisi hari-hari, kondisi keluarga mungkin, kondisi tetangga, kondisi kawan, itu kondisi yang bermacam-macam.
harus cerdas secara mental. Selanjutnya yang terakhir adalah jangan biarkan orang lain kasih definisi tentang kita. Ya, ini penting juga. Kita sering dapat bully, tempat orang mengatakan kepada kita sesuatu yang nggak menyenangkan. Jangan kalian mengiyakan orang mendefinisikan diri kalian, tapi buat definisi kalian sendiri. Banyak kawan kita kadang membuat kita nggak pede gitu. Gara-gara apa? Kita mendengarkan sesuatu yang nggak nyaman dari kawan-kawan kita. Mereka mengatakan tentang kita. Itu secara tidak langsung orang lain mendefinisikan kita. Sering-sering kita dengar tentang dia, maka akhirnya kita terpikir, saya begitu ya? Nggak boleh begitu. Saya nggak kenal dekat dengan Tajul, tapi saya tanya sama orang-orang ini, kata orang ini Tajul ini gini. Itu definisi orang itu tentang Tajul. Tapi saya nggak boleh percaya definisi orang itu langsung tentang dia, sampai saya dapat ekspresi dia, kawan dekat dengan dia, kemudian hari-hari pengalaman seperti apa. Itulah dia sebenarnya. Kita juga begitu. Orang lain mungkin kasih definisi tentang kita, hal yang gak menyenangkan. Tapi saya punya definisi saya sendiri loh. Yang kalian bisa lihat dari apa? Dari kegiatan saya, dari kawan-kawan saya, atau mungkin daripada aktivitas saya hari-hari, atau dari kemampuan yang saya miliki. It is me. Inilah saya. Ya, inilah saya sebenarnya. Jangan mudah kasih orang lain mendefinisikan tentang diri kita, dan jangan terima orang lain mudah mendefinisikan diri kita, apalagi yang tidak nyaman. Kalian bisa mendefinisikan diri kalian sendiri dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih kalian sukai, kalian ridhoi. Ini loh saya gitu. Insyaallah mental kita akan lebih kuat, akan lebih hebat, akan lebih tangguh insyaallah taala. Mungkin ini pembuka daripada saya. Kalau ada sharing dari kawan-kawan kami persilakan. Baik. Ya. Pas 20 menit. Baik, pas 20 menit Ustaz. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Amri Fadmi, teman-teman yang berbahagia. Kira-kira klop nggak dengan usaha kita malam ini? Tadi udah disuruh sama panitia, geser semua, geser. Harus kita geser. Ya. Ternyata malam ini kita betul-betul perasaan ini harus menempatkan segala hal itu pada husnuzon, agar tidak hanya fisik. Nasihat dari guru kita tadi, bahwa yang paling utama yang harus kita ambil malam ini adalah bahwa mental itu menentukan juga fisik. Ya. Tidak melulu kita membahas bahwa fisik yang kawi, fisik yang kawi terus-terusan. Tapi seandainya kita memiliki mental yang tangguh, apapun yang berkenaan dengan kekurangan fisik kita, ini yang akan menyempurnakan fisik kita. Sekali lagi, tadi mungkin guru kita ingin menyampaikan juga bahwa malam ini teman-teman semuanya, kita kan kayaknya ada godaan ya di samping. Orang lain bermain, kita belajar ya. Bukankah ini satu hal yang sangat patut kita bersabar ya? Siapkah nggak mental kita menghadapi dengan lingkungan seperti ini? Tapi malam ini perjumpaan kita tetap harus kita ikuti dengan baik dan sampai pada tujuan perjumpaan kita malam ini. Baik, insya Allah perjumpaan kita dan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi betul-betul menambah kekuatan mental kita. Baik, sekali lagi kami berikan kesempatan bagi yang laki-laki dan perempuan untuk memberikan pertanyaan kepada guru kita bersama. Baik, di sana udah ada satu orang. Boleh satu orang dari yang putra mau bertanya? Boleh. Jadi pertanyaannya tadi ada mengenai marah ya Ustadz ya. Jadi mungkin kami sebagai guru atau insya Allah nantinya menjadi calon emak-emak gitu ya. Jadi ada hadis yang mungkin yang kami sampaikan kepada anak-anak, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Tapi memang betul kata orang-orang harus berdamai dengan situasi dan kondisi. Seperti halnya malam ini, ya gimana cara kita harus berdamai dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Begitu juga mungkin nantinya kami ketika kondisinya itu tidak sesuai tetapi harus berdamai, ya dipaksakan, dituntut untuk berdamai dengan kondisi dan situasi. Jadi gini Ustadz, yang mungkin yang permasalahan yang sering kami alami, kita mengatakan kepada anak, jangan marah, jangan marah. Tetapi di suatu kondisi mungkin emosi kita tidak terkontrol. Jadi anak balik tanya, la taghdab ibu, jangan marah ibu, jangan marah ibu gitu ya.
Jadi pertanyaannya sebenarnya marah yang dimaksudkan dalam hadis ini bagaimana? Apakah secara verbalnya bagaimana, secara perlakuannya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, mungkin teman-teman pernah lihat atau terlintas di IG atau di TikTok yang viral sekarang, suami istri yang sedang bertengkar, yang sedang berdebat. Jadi pada saat itu kondisinya, solusinya suaminya ini sholat berapa rakaat, sholat sunnah, selesai sholat, jadi nggak ada kesempatan untuk melaksanakan perdebatan dengan si istri. Jadi ada dua perspektif yang muncul. Yang pertama, bahwa orang menganggap bahwa yang ngetren sekarang ini adalah untuk apa ya, seperti memain-mainkan sholat. Satu lagi perspektif yang muncul itu adalah dakwah kepada orang-orang, ketika marah sholatlah, ketika marah sholatlah. Nah ini bagaimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like this question, ya. Alhamdulillah, saya suka pertanyaannya semua ini, ya, yang ditanyakan, dan realistis sekali pertanyaannya. Ya. Tadi dari seorang ibu dan calon mak, insyaallah, amin. Ya. Menanyakan tentang bagaimana nih Ustadz yang disebut dengan la taghdab, jangan marah, gitu ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu seperti apa? Baik, ini bagus pertanyaannya, karena apakah kita ketika melihat orang merah wajahnya, merah mukanya, dari bekerja tiba-tiba berhenti, dari kemudian di dalam keluar, ya, itu kan marah itu, ya. Emosinya muncul, ya. Kita katakan la taghdab, jangan marah. Apakah marah itu? Nah, baik. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, yang Nabi maksudkan la taghdab, kata para ulama adalah, saya jelaskan begini. Seseorang ketika dia ditampar atau dipukul, atau bahkan dipukul dengan benda itu oleh si anak kecil sekalipun, diinjak kakinya dan kakinya itu baru aja ke kulit terkopek luka gitu ya, diinjak sama anak sambil ketawa, gimana sih ibu sendiri gitu ya, gimana rasanya ya? Rasa ekspresi marah, muncul emosi, merah wajah, itu nggak bisa ditahan, itu. Orang yang tiba-tiba mengata-ngatain kita, kemudian kita merasa tersentak dan merasa tidak enak hati dan merasa itu, perasaan itu ekspresif yang nggak bisa dikontrol. Dia muncul dengan tiba-tiba, wajah kita yang marah juga muncul dengan tiba-tiba. Itu nggak bisa dikontrol. La haula minna, itu nggak ada kekuatan dari kita. Rasa muncul itu. Tapi yang mana juga yang dilarang sama Nabi, la taghdab, artinya apa? Jangan melakukan sesuatu tindakan atas dasar marahmu itu. Kalau saya sudah mulai marah, merah wajah gitu, dengar orang atau nginjak kita atau mukul kita, apakah saya balas pukul, apakah saya balas tendang, atau yang lain-lain lah. Ini tindakan dari rasa marah tadi itu yang nggak diperbolehkan. Tapi merasa saya marah, emosi, kemudian tidak enak hati, itu nggak bisa dikontrol kadang. Memang muncul dengan sendirinya kok. Saya kalau dibilang begitu ya marahlah saya. Marah dalam hati ya. Tapi saya ambil tindakan atas dasar kemarahan saya, itu yang jangan. Itu namanya kata Nabi la taghdab, jangan marah. Jangan marah yang seperti itu. Membuat sebuah tindakan atas dasar tidak enak hati, membuat sebuah keputusan atas dasar sedang emosi, kan nggak boleh itu. Ini yang tidak boleh. Seperti seorang ibu guru, anak-anak gitu jengkel sama anak-anak. Salah nggak Ustaz saya merasa jengkel sama anak-anak? Nggak salah. Ada anak-anak yang memang jengkelin kok, ya nggak? Jengkelin memang. Tapi atas dasar jengkel itu saya buat apa? Setelah merasa jengkel ngapain? Saya tabok dia, kemudian saya suruh keluar dia, jangan masuk ke sini lagi. Saya usir dia. Oh ini yang jangan. Jangan bertindak atas dasar itu. Ini yang kata Nabi la taghdab, itu maksudnya. Ya. Dah. Lalu masalah yang itu yang viral di TikTok itu gimana Ustaz? Katanya ini kan
sholat itu apa namanya, nampakin selain marah-marah habis itu sholat gitu, mainin sholat gitu ya. Ada yang bilang mainin sholat, oh enggak, itu lagi berdakwah bahwa kalau sudah marah gitu mampu untuk sholat gitu. Dan saya yakin sholatnya itu enggak khusyuk juga. Orang lagi marah-marah, emosinya diubun-ubun ya. Sholat, ya, wudu. Nah, tapi itu salah satu trik. Ya, betul. Salah satu trik untuk meninggalkan marah dan emosi. Artinya apa? Kan ada trik, kalau lagi marah duduk, kalau lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk baring gitu. Kalau misalkan itu ambil air wudu, karena air wudu itu bisa mendinginkan badan, menetralkan kondisi. Nah, bahkan setelah itu kalau sanggup malah sholat gitu. Setidaknya orang sholat itu kan nggak ngapain-ngapain lagi, itu dia. Kadang Allahu Akbar, udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa bertindak yang macam-macam. Ya udah, itu dia. Paling kurang itu kan makna daripada sholat ketika marah. Bahkan orang kan kalau ketika marah nggak bisa khusyuk dia. Tapi kenapa sholat? Ya sholat demi dia nggak ngomelin suaminya, istrinya lebih, sehingga bikin sakit hati istri. Karena istri, kalau kita kata-katain walau kita sedang marah, keluar sesuatu yang tidak enak didengar, itu akan diingat seumur hidup, padahal pada saat kita marah. Itu bahayanya wanita. Tapi kalau dia marah, dia ngomong-ngomelin kita, nggak ada masalah. Kenapa? Seorang laki-laki suka pelupa. Jadi urinang keberah kita yang galak, kekal laju, uragam kedengar, lunya tengok tua uragam mana ke depan. Tapi kalau wanita ini ya, udah punya istri? Belum ya? Belum, dia masih jomblo nih. Ya. Oi, jomblo soleh nih ya. Nah, tapi kalau wanita, kalau kita ngomong macam-macam, walaupun dalam kondisi marah, wanita nggak bisa membedakan mana kita marah, mana kita lagi tenang, mana lagi bercanda atau lagi marah, nggak bisa. Kita bercanda salah kata, itu diingat juga ya. Kita marah, salah kita ucapkan, itu diingat juga. Allah. Bertahun-tahun masih diingat juga, besok diulangi lagi, kan dulu pernah bilang begini. Ya Allah, kita aja yang bilang udah lupa, apalagi lagi marah ya. Nah gitu, maka hati-hati. Maka kalau ada suami yang ketika misalkan dia marah begitu, dia mau sholat ya, nggak buat tindakan apa-apa, tapi ya walaupun sholat pura-pura, ya nggak apa-apalah ya. Menahan mulutnya, ya menahan tindakannya, udah nggak ngomong apa-apa lagi gitu. Jadi bersyukur. Nah, ya kalau ada suami begitu, nanti si istri langsung ikut di belakang gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi imam, jadi makmum terus. Nah, pasti kelar semuanya, itu selesai semuanya. Ya. Jadi ya, itu nggak ada masalah ya. Dan salah satu hal yang baik, positif, bisa ditiru gitu. Siapa yang marah, ya, gitu. Nah, yang terakhir itu apa? Nah, oh ya, tadi masalah misi hidup ya. Iya, misi hidup yang berubah-ubah, itu bagaimana mental ya, yang semestinya dijaga. Ya, gimana tuh Ustaz menyelaraskan antara misi hidup kita dengan ketahanan mental kita ya. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, apa sih misi hidup kita ini? Kalau kita sepakat semuanya ya, misi hidup kita apa? Kalau kita ajak semua orang di Belang Padang ini, kita ajak untuk kasih tahu apa misi hidup kita semua. Kira-kira satu kata yang sama semua mereka jawab apa? Hah? Beribadah? Enggak semua. Hah? Masuk surga? Enggak langsung juga dia bilang. Ya. Masuk surga kalau dia percaya kepada akhirat. Ya. Mau kaya? Ya, apakah cari kaya semua nih? Kaya ngapain? Supaya apa? Bahagia. Masuk surga? Bahagia. Bahagia. Kalau kita bilang, apakah semua yang di Belang Padang ini mau bahagia? Mau. Dengan jujur mereka bilang, iya saya mau. Tapi kalian semua yang di Belang Padang mau beribadah? Pasti mereka akan diam dulu kan? Ya, karena nggak enak bilang, iya mau. Ya, walaupun nggak. Tapi kalau bilang bahagia, gimana? Sepakat semua tuh. Mau siapapun kita sepakat tuh, mau jadi bahagia, mau bahagia. Lalu gimana nih? Kalau kita bilang bahwa misi hidup kita itu mau dapat bahagia, jadi gimana kita menyelaraskan antara misi hidup mendapat kebahagiaan dengan
Dengan apa? Dengan mentalitas kita ini. Salah satu rumusannya supaya misi hidup kita misi hidup kita itu selaras dengan mentalitas kita adalah jangan pasang makna kebahagiaan yang kita buat sendiri terlalu tinggi. Kalau kita bilang kebahagiaan, semua kita tanya bahagia itu apa sih, masing-masing akan bilang sendiri-sendiri. Itu nggak ada sepakat juga setelah itu, nggak sepakat dari sisi apa bahagiamu gitu. Tapi kalau bilang bahagia semua sepakat. Tapi kalau bahagiamu apa, nggak akan pernah sama, beda. Setiap kita punya standar bahagia masing-masing, ya. Maka supaya mental terjaga, jangan pasang apa? Pasang definisi kebahagiaan. Tingkatan kebahagiaan terlalu tinggi. Saya bahagia kalau punya iPhone yang nomor berapa? 14 Pro. 14. Waduh, tinggi sekali gitu. Ya. Saya akan bahagia kalau sempat keliling dunia. Oh, waduh, tinggi sekali. Selama belum bisa keliling dunia, mentalnya itu pasti rusak tuh. Ya. Susah gitu. Saya bahagia kalau seandainya dapat jodoh gitu. Dapat jodoh tahun 2023 gitu. Nggak dapat juga, lewat, udah merana terus gitu. Ya. Ya. Jangan terlalu tinggi pasang daripada rumusan bahagianya, itu terlalu berat dan tinggi, jangan. Maka carilah rumusan kebahagiaan pada sesuatu yang sederhana. Kalau sepakat bahwa misi hidup kita untuk bahagia. Ini kita katakan untuk semua orang ya. Bukan cuma orang muslim aja ya, siapa aja. Orang mau apa istilahnya, orang taat nggak taat gitu. Sama semua sepakat kita. Untuk jaga mental itu, jangan pasang rumusan bahagia terlalu tinggi. Bukankah ngumpul sama kawan, sempat tertawa sama kawan, bahagia enggak? Bahagia enggak? Malam ini kita merasakan bagaimana sejuk, merasakan bagaimana nyaman ya? Nyaman ya. Tapi makin lama makin enggak akan nyaman terus nih. Ya. Bagaimana ngumpul sama kawan, kemudian sempat kita makan pagi yang enak gitu. Bangun pagi nyaman, enggak ada kurang sedikit pun dari tubuh kita. Bahagia nggak itu ya? Bahagia. Boleh kita katakan bahagia nggak? Boleh. Boleh kita katakan bahagia. Kita makan mie Aceh, satu bungkus mie Aceh kita makan, terasa kenyang, lezat. Senang nggak? Senang. Katakan itu bahagia. Saya bahagia kok dapat mie Aceh satu ini. Nah, makanya sabda Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumih faqad huizat laud dunya bihadzafiriha. Nah, ini dia. Keluar pula hadisnya, ternyata ada hadisnya. Apa kata Nabi? Siapa yang di pagi hari bangun tidur aminan fi sirbihi, dia nyaman dan tenang di tempat tinggalnya, walaupun kos, enggak ada masalah. Walaupun tempat sewa rumah enggak masalah. Tapi pagi hari dia bangun tempatnya aman. Nyaman dan aman gitu. Nggak ada yang meresahkan, mengancam, nggak ada harus nggak dikejar sama bapak kos besok harus bayar. Kan aman itu, ya. Tenang, aman. Mu'afan fi badani, kemudian jasadnya sehat kata Nabi, ya. Wa indahu qutu yaumi, dan ada yang bisa dimakan hari ini terjamin. Terbenam matahari hari ini aku tidak akan lapar, terjamin. Apa kata Nabi? Huizat dunya bihadzafiriha. Dia udah dapat dunia dengan seisinya tuh. Standar bahagia tinggi enggak? Enggak tinggi. Orang yang mudah resah dan mudah galau, mental rusak cepat, pada saat terlalu tinggi dia pasang standar kebahagiaan yang menjadi misi hidupnya. Maka pakai ini juga di dalam target-target yang kita rumuskan dalam hari-hari kita. Kita boleh pasang target tinggi, tapi buat ambang target tinggi dan juga pertengahan dan minimal. Buat itu selalu. Nah, ya, supaya mental kita terjaga. Baik. Itu saja mungkin. Ya. Baik.